Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, kembali kita menyampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkenan menganugerahkan kepada kita kesempatan yang sangat berharga. Kita kembali menjalani kehidupan. Allah melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa pula saat Allah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan din yang hak. Dengan demikian kita mampu mewujudkan, melaksanakan segala apa yang diajarkannya untuk mewujudkan kehidupan di dunia yang baik dan menjamin kehidupan akhirat yang baik pula. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak ikhwati iman untuk pertama, sebagai seorang yang memiliki posisi hari ini, mungkin sebagai seorang bapak, seorang kakek, tapi kita juga sebagai seorang anak. Karena kita juga punya orang tua. Orang tua dari mulai bapak sampai kepada kakek dan seterusnya. Di dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa pada saat kita posisi yang seperti itu, saat posisi sebagai seorang anak, pasti memiliki kewajiban kepada generasi berikut kita, putra putri, anak keturunan kita. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim diingatkan kewajiban kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim kita dididik pula agar kita tidak meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi yang sengsara, menyulitkan. Ikhwati iman, pesan untuk memelihara anak keturunan kita sampai dalam wujud doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kepada kami pasangan hidup, anak keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Ya Allah, jadikan kami semua imam bagi orang-orang yang takwa. Berharap kita dan anak keturunan kita, pasangan kita, menjadi orang yang dimuliakan Allah. Saat posisi kita sebagai seorang anak, posisi sebagai seorang bapak, seorang kakek. Tapi pada posisi sebagai seorang anak, diingatkan, punya kewajiban, wabil walidaini ihsana. Yakni berbuat bakti kepada orang tua, mendoakannya, bertaburan ayat-ayat dan hadis Rasulullah kita mendidik. Bahkan bagi mereka yang baru menunaikan ibadah haji, sangat tegas di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Selesai apabila kalian selesai melaksanakan manasik ibadah haji, umroh, maka hendaklah kalian banyak mengingat Allah, zikir, dan mengingat orang-orang tua kalian. Sebagaimana kalian mengingat orang-orang tua kalian. Dalam ayat ini pesan yang sangat luar biasa juga mengingat generasi-generasi yang lalu yang sudah begitu berjasa. Nah, ikhwati iman, mengingat orang tua generasi yang lalu di satu sisi, mohon maaf ikhwati iman, dalam perjalanan hidup manusia, masa lalu manusia ada yang cemerlang, ada juga yang kurang cemerlang. Orang tua kita dulu memiliki karakter yang begitu hebat. Ada juga yang kurang hebat, bahkan yang tercela. Ikhwati iman, mari kita perhatikan. Ada di antara orang-orang tua kita dulu yang memiliki karakter yang begitu luar biasa. Apalagi bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Masih ingat 10 November di Indonesia hari apa itu? Hari pahlawan ya. Kenapa disebut pahlawan, Pak? Karena ada sikap perilaku mereka yang benar-benar disebut pahlawan tadi. Mari kita perhatikan. Di dalam Al-Quranul Karim ada kata al-birru. Kalau mereka yang mau menunaikan ibadah haji, mau berangkat haji, orang selalu mohon doa restu kan Pak ya. Sampai kumpul di rumah, ada kajian dan meminta doa agar Allah melimpahkan apa? Kalau orang pergi haji minta doanya apa itu hajinya itu Pak? Mabrur. Ya kan Pak, masih ingat gak dulu tuh mabrur? Karena mabrur, haji mabrur itu oleh Allah disebut dalam Rasulullah SAW disebut al-haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ya adalah balasan haji mabrur itu melainkan surga. Tapi apa itu mabrur? Dan apakah orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh saja yang ingin mabrur? Apakah kita juga enggak ingin menjadi orang yang mabrur? Enggak ingin tetangga kita juga mabrur? Para ahli mengingatkan, mabrur itu orang yang mendapat kebajikan, mendapat limpahan kebajikan. Al-birru di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sekali lagi saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa bil yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin.
bukanlah kebajikan itu kalian hadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Tapi yang dikatakan kebajikan itu siapa-siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Dan yang mengeluarkan harta yang ia cintainya untuk diserahkan kepada kerabatnya, yatim, piatu, fakir, miskin, yang orang dalam perjalanan, para musafir yang meminta-minta, dan dalam rangka melepaskan manusia dari perbudakan. Wa aqamas shalah wa atat zakah. Dia menegakkan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Dan dia benar-benar memenuhi janjinya saat dia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dia memiliki kesabaran yang sangat tinggi pada saat menghadapi penderitaan, kesulitan, dan di dalam peperangan. Ulaika, merekalah alladzina, orang-orang sodaku yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang takwa. Dari sini bisa, kalau bahasa kita disimpulkan, paling tidak ada beberapa karakter yang paling luar biasa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sesudah benar-benar dia beriman baik kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, dia memiliki yang disebut kepekaan sosial. Dalam bahasa Indonesia ada pekak, ada peka. Kalau pekak, bisu. Budak bukan bisu. Tuli, pekak. Tapi peka, sensitivitas yang sangat tinggi untuk membantu orang lain di dalam kesulitan. Kepekaan yang sosial yang sangat tinggi. Sehingga mampu dia dengan tulus mengeluarkan dari apa yang ia cintainya, harta kekayaannya, untuk membantu masyarakat. Kepekaan sosial. Dia memelihara iman Islamnya, wa aqama shalah wa atat zakah. Dia benar-benar berupaya menunaikan janji pada saat dia berjanji dan memiliki tingkat ketahanan, kesabaran di waktu sulit dan juga dalam peperangan. Menurut ikhwatu iman, karakter yang seperti ini karakter pejuang bukan? Pejuang. Pernah adakah di negeri ini yang memiliki karakter seperti itu? Pernah ada nggak Pak? Banyak. Itulah moyang-moyang kita. Contoh, di saat luar biasa penjajahan Belanda di Pulau Jawa tahun 1825 muncul orang yang memimpin perjuangan. Siapa namanya? Masih ingat Pak? Pelajaran sejarah zaman kita dulu.
Pangeran Diponegoro. Luar biasa pertarungannya. Keteter Belanda, Pak. Tapi sayang 1000 kali sayang dengan taktik yang begitu luar biasa Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap. Siapa yang membantu Belanda untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro? Ada nggak yang bantuin Belanda? Pak, ada ya? Jadi ada pejuang, ada siapa lagi? Pengkhianat. Ya Pak, benar nggak? Muncul di Sumatera Barat mereka yang pulang haji. Ada Haji P.O. Bang, Haji Miskin, namanya Haji Miskin. Lahirlah yang disebut dengan Tuanku Imam Bonjol. Dengan seluruh pasukannya, tapi kembali beliau dikalahkan oleh Belanda. Yang mengalahkan Belanda atau siapa? Ada yang nggak bantuin Belanda nggak Pak? Saat itu yang banyak orang Bumi Putra atau orang Belanda Pak? Bumi Putra lah. Belandanya berapa orang sih Pak? Bu, Belandanya berapa orang Bu? Sedikit, tapi yang banyak siapa? Pengkhianatnya yang membantu Belanda kalah lagi. Di Aceh, baca Tengku Umar, di Tiro, wah macam-macam. Perlawanan yang sangat luar biasa. Masuk di era tahun 1900-an. Nun jauh di Jawa Timur. Ada seorang Pak Haji namanya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau memiliki ilmu, hidup dalam kesederhanaan. Ngumpulin pemuda-pemuda di rumahnya, dididik pemuda-pemuda itu. Pemuda itu ada yang namanya Soekarno, ada yang namanya Agus Salim, ada yang namanya Kartosuwiryo dan sebagainya. Menyiapkan pemuda-pemuda yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin bangsa. Di Jakarta lahir Jamiatul Khair, membuat pendidikan supaya anak bangsa terdidik. Enggak buta huruf, melek. Tahu-tahu muncul lagi di Solo, namanya Kiai Haji Samanhudi, seorang pengusaha. Melahirkan Serikat Dagang Islam, melepaskan umat para pedagang-pedagang dari kaum rentenir. Mulai diperkenalkan bagaimana cara Islam mendidik dalam berniaga, jual beli. Lahirlah Serikat Dagang Islam. Pelan-pelan lahirlah Partai Serikat Islam. Merdeka tahun 45, tahu-tahu baru beberapa tahun merdeka tentara sekutu mendarat Surabaya. Ini orang Surabaya masih ingat Pak? Terjadi sedikit insiden, maka terbunuhnya seorang jenderal Inggris namanya Malabi. Tentara sekutu mengancam, mengultimatum.
Surat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia agar menyerahkan orang yang bertanggung jawab dan melakukan pelucutan senjata, menyerahkan senjata itu kepada pihak sekutu. Ancaman ini disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama, baik yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk menjawab ancaman. Lahirlah resolusi jihad, revolusi jihad. Terjadilah perang jihad. Semua ulama menyatakan inilah waktunya jihad fi sabilillah. Siapa yang mati dalam pertempuran maka dia syahid. Siapa yang menolak, mengkhianati, maka dia pengkhianat dan wajib mati, dihukum mati. Lahirlah ungkapan hidup mulia atau mati syahid, merdeka atau syahid. Itulah 10 November. Itu pejuang, pahlawan, albirru ada. Kita mengenang orang-orang tua kita yang seperti itu. Nah, pertanyaannya ikhwatiman, mungkinkah sikap kepahlawanan, karakter pahlawan itu lama-lama pudar, berganti? Kalau dulu ada juga yang namanya pengkhianat, kira-kira bisa enggak anak cucunya itu jadi pengkhianat? Bu? Bisa. Pertanyaannya, mau enggak kita punya anak-anak masa yang akan datang, atau sekarang juga banyak pengkhianat? Apa ciri pengkhianat? Berbalik dengan albirru. Dan ikhwatiman perlu diketahui, setan dengan bala tentaranya yang disebut Hizbus Syaitan akan berupaya mengubah karakter pejuang menjadi karakter yang mengkhianati, yang tega mengkhianati. Caranya gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa sadar posisi hari ini kita sebagai seorang anak yang sedang mengenang jasa orang tua kita, kita juga punya kewajiban memelihara anak keturunan kita dan kita agar tidak menjadi yang mengkhianati. Orang tua kita dulu kan punya sikap yang begitu luar biasa. Ya Pak ya. Maka wanti-wanti diingatkan, sayangnya. Kadangkala kita memiliki tingkat kepekaan yang mulai pudar, kewaspadaan. Bagaimana merubah karakter pejuang tadi, karakter yang diterangkan oleh Allah sebagai mabrur, oleh Allah yang Maha Pengasih diingatkan. Dan dibuktikan, saya pernah mengungkapkan dalam forum ini, di Indonesia ada orang yang meneliti terjadinya proses penurunan tingkat kualitas. Beliau namanya Muhtar Lubis. Penelitian beliau dibuat buku, 2 buku itu. Judulnya pertama,
bangsa Indonesia. Kedua, manusia Indonesia. 2 buku tuh Pak. Mengalami penurunan. Bertahap penurunannya demi penurunan. Kalau yang lalu dia punya penurunan tapi masih ada keunggulannya. Terus turun. Penurunan ini di dalam Al-Quran umpamanya di dalam surat Maryam. Ayatnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa cari surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwah. Fasawfa yalqauna ghayyan. Telah berlalu generasi yang bagus digantikan dengan generasi yang jelek. Ciri dari generasi yang jelek itu adha'us shalah wa taba'us syahwah. Dia meninggalkan, menganggap remeh sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Bagi generasi yang seperti ini Allah siapkan hinaan, siksaan. Ada lagi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kalian perhatikan manusia-manusia yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran? Dia menghalalkan bangsanya, masyarakatnya kepada kehancuran, mengundang kehancuran yang akan diderita oleh lingkungan masyarakatnya ataupun bangsanya. Nah, bagaimana bentuknya terjadi penurunan itu? Bu, Pak, akhir-akhir ini saya mengambil contoh. Beberapa puluh tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia sudah mengingatkan kita haramnya apa yang disebut dengan sepilis. Sepilis dalam artian bukan penyakit yang zahir. Sepilis dalam artian akibat dengan seks bebas. Bukan, tapi sepilis dalam artian sekulerisme agama, pluralisme agama, liberalisme agama. Itu bahasa keren. Apa sih sekuler itu? Sekuler itu artinya kebendaan, materi. Sekulerisme, kebendaan, ajaran yang semua itu serba kebendaan. Memisahkan antara urusan agama dengan yang bersifat apakah itu perdagangan, apakah itu pemerintahan politik. Itu namanya sekulerisme agama. Bu, Pak, saya khawatir kita sekarang ini lalai. Ada upaya merubah perundang-undangan terkait dengan pendidikan nasional yang menghilangkan kata agama, yang menghilangkan kata madrasah, pesantren dan sebagainya. Bahkan ada ibu-ibu yang berupaya membubarkan pesantren, sesuatu yang bersifat agama dan jelas-jelas tidak mempercayai hari akhir. Ini saya khawatir ibu bapak ini punya cucu nggak? Punya anak nggak? Disekolahinnya untuk apa, Bu?
Ada pilihannya pinter atau benar. Maunya pinter dan benar. Yang terjadi gimana, Bu? Tuh ada orang pinter, mestinya nolong masyarakat yang miskin. Terjadi kemudian gimana? Nilep, merampas, menelikung, merampok hak orang miskin. Menurut Ibu orang itu orang pinter. Pak, orang pinter kan ya? Tapi benar apa enggak benar? Pengkhianat atau pahlawan? Sekarang ini gimana, Pak? Pinter. Tapi kelakuan enggak benar. Padahal undang-undang, perundang-undangan pendidikan mengharapkan anak keturunan kita iman, takwa, dan benar-benar memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ini contoh sekulerisme. Saya ambil contoh lagi pemikiran liberalisme, pluralisme. Kita ambil contoh pluralisme. Plural artinya bineka, bermacam-macam, segala macam ada. Pemikiran, agama, silakan, memang banyak. Tapi saat seseorang menyatakan semua agama itu sama baik, sama benarnya, maka sebenarnya dia sudah masuk dalam pluralisme dan perlahan-lahan menjadi orang yang tidak beragama. Kenapa, Bu? Kalau semua sama, hari ini Muslim, besok entar siang jadi kan semua agama sama. Kalau gitu nggak perlu ada agama. Orang yang menyatakan seperti itu pasti tidak pernah belajar dan tidak pernah berani membanding semua agama. Melalui kitab sucinya masing-masing. Pasti. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah. Itu pluralisme agama. Akhir-akhir ini kita dididik untuk seolah-olah semua dinyatakan sama. Padahal bagi setiap Muslim tidak. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, sebagaimana orang-orang tua kita dulu meniru apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW datang hijrah menuju Madinah. Di Madinah ada kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad Rasulullah SAW. Ada orang yang non-muslim. Di dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara ketentraman, maka dilakukan apa yang disebut dengan kesepakatan, konsensus, apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang disebut konsensus. Lahirlah yang disebut dengan Piagam Madinah. Orang tua kita dulu
melahirkan yang kita sebut sekarang Pancasila di Indonesia. Konsensus luar biasa, Piagam Jakarta. Tahu-tahu berubah tanggal 18, 7 kata hilang. Akhirnya dalam dekret presiden, keputusannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Pancasila hasil rumusan tanggal 18 Agustus dan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu contoh konsensus. Belum lagi liberalisme. Kebebasan berpikir di dalam agama pokoknya semau sendiri. Menghilangkan pelan-pelan apa yang diajarkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diajarkan para sahabat. Ini contoh bagaimana anak kita ke depan akan dikikis iman Islamnya. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah. Tidak tertutup kemungkinan anak-anak kita ke depan berubah. Karena itu ini contoh bagaimana terjadi perubahan di masa yang akan datang jika kita hari ini tidak memiliki semangat untuk memelihara iman Islam yang ada dalam dada anak keturunan kita. Inilah yang paling kita khawatirkan. Mengingat jasa orang tua kita sambil memelihara apa yang telah diberikan, diperjuangkan oleh orang tua kita, serta memelihara anak keturunan kita dari kemungkinan kehancuran. Nah, ikhwatiman, inilah ungkapan kita menyambut bahasa yang lain pada saat masang bendera merah putih. Kita mengenang orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita. Tapi ingat, kita juga punya tanggung jawab memelihara iman Islam bagi anak keturunan kita. Inilah salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum ra'in wa kullur ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap yang lelaki kepala rumah tangga dia akan ditanya, dia adalah pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinannya dalam rumah tangganya, tentang anak, tentang istrinya nanti di yaumil akhir. Seorang istri, seorang ibu, dia juga adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apa yang sudah kita lakukan hari ini yang baik, memelihara iman Islam, kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Namun ingat, saya meminjam apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang senang memelihara taman. Bu, senang tanaman ya Bu ya? Apa yang diinginkan dengan tanaman kita? Tumbuh subur, berkembang indah, berbuah. Maka setiap hari kita apain Bu? Kita rawat, kita siram, kita berikan pupuk, kita perhatikan. Adakah hama di dalam tanah-tanah itu?
Adakah penyakit-penyakit yang menempel pada tanaman kita? Bukan begitu Bu ya? Seperti itulah kita memelihara iman Islam di dalam dada anak-anak kita untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, ada 5 menit. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, inilah yang saya bisa sampaikan menyongsong 17 Agustus dengan tema memelihara semangat orang-orang tua kita, para pejuang. Menanamkannya di dalam diri kita dan anak keturunan kita. Menggapai keridhaan Allah. Menggapai maghfirah. Menggapai negeri baldatun toyibatun warabun ghafur. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.